Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome back with Miss Fitri. Okay, since you are watching this video, it means we are going to learn about tematik. Jadi ketika kamu klik video ini, itu artinya kita sekarang akan belajar tematik. So please prepare your thematic book. Silahkan siapkan buku tematiknya, tema 8. Oke, nah ngomong-ngomong dengan tema 8, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang ada di sekitar kita nih anak-anak. Coba kalau kalian lihat virtual background-nya Miss Fitri, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? About differences. Okay, look at the 4 women over there and also the children. Ada 4 perempuan di sana ya. Are they different? Apakah mereka berbeda? Oke, please mention 3 differences. Coba sebutkan 3 perbedaan yang mereka miliki. 1, 2, 3. Oke, nah kalian sudah mendapatkan perbedaan-perbedaan yang ada dari gambar yang ada di virtual background Miss Fitri. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan buka PowerPoint-nya untuk mengetahui pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, students. So, good. Tadi yang sudah menebak tentang keberagaman individu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN ya, atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari tema 8 yang judulnya Daerah Tempat Tinggalku. Oke. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu untuk menambah keberkahan pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilman, waruzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki dan akan kepemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai keberagaman karakteristik individu atau the diversity. Diversity itu keberagaman ya. Individual itu individu, karakteristik itu karakter ya, atau karakteristik. Oke, keberagaman fisik individu. You can open page 29, di situ ada di halaman 29. Coba kita Miss Fitri liatin gambarnya, kalian catat ya. Nah, amati gambar yang ada di halaman 29. Oke, kita sebutkan minimal 5 keragaman atau 5 perbedaan dari ke-5 orang itu ya. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Di sini Miss akan bantu ya kalian. Pertama nih, kalian bisa lihat keragaman ini. Ya, atau keragaman apa nih? Ya. Oke. Lalu yang kedua, kan udah yang pertama ya. Lalu yang kedua, coba lihat ciri-ciri fisiknya. Yang ini, lalu orang yang ini atau ayah, lalu anak, dan juga ibu. Apa sih beda fisiknya? Oke. Termasuk juga besarnya, bentuknya, apa saja nih yang berbeda. Ya, kalian tuliskan 5 perbedaan atau 5 keragaman yang ada dari gambar ini. Oke, silakan dicatat ya. Nah, keragaman ini berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis ya. Pada manusia keragaman yang dimaksud itu adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Miss Fitri punya perbedaan sama Auzora misalkan. Elang punya perbedaan sama Gasan ya. Nah, itu namanya keragaman. Perbedaan pada individu ini ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia.
Nah, keragaman karakteristik individu itu bisa keragaman fisik. Yang disebut fisik itu apa aja? Ada warna kulit, ada yang putih, ada yang kecoklatan, ya, ada yang kuning, misalkan seperti itu ya, kuning langsat dan lainnya. Jenis rambut, ada yang rambutnya ikal, keriting, ada yang lurus, ada yang bergelombang, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang udah warna abu atau yang mana hitam atau coklat ya. Terus tinggi dan rendah badan. Ada yang tinggi, ada juga orang-orang yang kurang tinggi, dan berat badan. Ada yang berat badannya besar, ada yang berat badannya ringan. Nah, selain keragaman fisik itu, ada juga keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Jadi selain perbedaan fisik, ada juga perbedaan kesukaan ya. Mungkin kalau Aina sukanya ngobrol sama bule, misalkan gitu. Kalau misalkan Levina lebih sukanya nonton video tentang bule, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan beda kegemaran. Dan juga perbedaan keragaman sifat ya. Ada yang senang menolong, ada yang senang menonton mungkin, dan lain-lain ya. Nah, itu dia. Nah, keberagaman kegemaran individu. Nah, di sini ada Dayu sama Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu sukanya bersepeda. Kalau Kak Gusti sukanya berlari. Keduanya sering olahraga bareng nih. Bahkan Kak Gusti sering membonceng Dayu apabila Dayunya kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya ya. Nah, sekarang di halaman 42, coba Miss challenge ya. Miss udah tahu jawabannya, tapi Miss mau cek dulu jawaban kalian apa. Sekarang lihat keberagaman sifat individu. Gambar pertama yang paling kiri, di situ ada perempuan yang lagi nyapu. Itu dia sedang nyapu di sore hari ya, sekitar pukul jam 4. Nah, kira-kira orang yang suka nyapu, suka bersih-bersih ini dia punya sifat apa? Oke, jawaban Miss Fitri adalah rajin atau diligent ya. Nah, di sini kalian bisa catat di samping gambarnya ya. Ini sifatnya dia rajin atau diligent. Lalu sekarang masuk ke gambar yang kedua. Nah, itu sekitar jam 8 mungkin ya. Ada anak laki-laki yang lagi mungkin nonton TV, tapi di bawahnya berserakan sekali ada bekas penggaris, buku, krayon, mungkinnya juga ada mainan. Nah, kira-kira orang yang udah jam 8 nih, tapi masih berantakan. Kira-kira dia punya sifatnya apa? Ayo, coba jawab dulu. Oke, kalau jawaban Miss Fitri adalah pemalas atau lazy person ya. Secara dia udah siang, masih berantakan gitu, belum diberesin sama sekali. Oke, sekarang yang gambar yang ketiga nih, sini ada dua orang, yang satu mungkin kakaknya ya, atau entah siapanya, yang lebih besar itu memarahi adiknya. Lihat ini, gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak, ternyata dia kakaknya. Nah, kalau misalkan punya kakak yang seperti itu, berarti dia punya sifat apa ya? Iya, dia pemarah atau peevish person ya, atau angry person. Boleh seperti itu. Nah, kan yang selanjutnya di situ ada anak yang lagi jatuh, anak-anak jatuh dari sepeda dan ada yang membantu. Nah, sifat orang yang membantu ini berarti dia punya sifat apa? Good, dia punya sifat penolong atau helper. Good. Dan yang terakhir nih, ini tuh ceritanya kakak yang tinggi itu dia uangnya jatuh dan dikasih sama adik yang kecil itu. Berarti dia jujur ya. Nah, oke, jadi dia punya sifat yang jujur atau honest person. Nah, ini dia anak-anak keberagaman sifat. Ternyata tiap orang itu beda-beda ya, termasuk kita. Nah, semoga kita punya keragaman sifat yang bagus ya. Jadi jangan sampai kita punya sifat-sifat yang buruk. Ya. Nah, sekarang kalian bisa buka halaman 88. Nah, di sini di kota Yogyakarta nih, di sini ada cerita tentang kota Yogyakarta yang memiliki banyak keunikan. Di sini ada tentang UGM nih anak-anak. Nih, nanti pada pembelajaran yang akan kita pelajari ya, kita akan baca tentang Yogyakarta ya.
di Yogyakarta itu sangat unik karena memiliki wisata, transportasi adat istiadat berupa upacara adat yang sangat unik gitu ya. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Yogyakarta. Nah, makanya banyak orang datang ke Jogja untuk belajar. Nah, salah satu perguruan tinggi di Jogja yang sangat terkenal itu adalah UGM. Selain UGM, masih banyak lagi ya tentunya universitas yang atau perguruan tinggi di Jogja seperti UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Jogja, banyak orang yang bekerja sebagai dosen ataupun guru. Nah, ini sekilas tentang Yogyakarta ya. Nah, di halaman selanjutnya, nah, kita lihat di sini. Kalian lihat ada 4 anak ya. Di situ ada 2 laki-laki dan 2 juga perempuan. Nah, apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Tulis pendapatmu. Jadi kalian catatnya seperti ini. Apakah ada keragaman karakteristik nggak? Nah, kalian catat kalau misalkan ada, apa saja yang berbeda. Lalu tuliskan kira-kira mereka sedang apa nih. Kalau ada yang kayak gitu kan berarti mereka lagi berbicara atau mungkin berdiskusi ya. Nah, kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda ya kan? Ada teman yang beda agama, ada juga yang beda tempat asal. Nah, anak-anak di kelas kita, kelas Arazi juga kan beragam ya anak-anaknya. Nah, bagaimana menurut kalian cara kalian menyikapi perbedaan itu? Bagaimana cara kalian menyikapi keberagaman teman-teman yang ada di kelas Arazi? Kalian bisa catat di kolom yang ada di halaman 89 sampai 90 ini ya. Oke? Good. Nah, lalu selanjutnya di sini ada teks tentang keragaman. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisnya. Contohnya, di rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, ada ahli gizi, ada satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi di sekolah ya. Ada guru, ada petugas perpustakaan, ada satpam, ada tukang kebun, ada yang membersihkan sekolah, dan lainnya. Nah, pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat itu pasti macam-macam ya. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan. Siswa atau kalian di sekolah juga pasti beragam. Ada di kelas Arazi juga ada yang suka olahraga ya, ada yang sukanya main bola. Terus ada juga yang suka nari, suka berbicara, pengen jadi seorang reporter. Ada yang suka baca, dan banyak lagi ya macam-macam. Nah, setiap anak juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang masih malu, ada yang pendiam, ada yang berani terus, dan banyak ya macam-macamnya. Nah, keragaman siswa pada suatu sekolah atau keragaman teman-teman di kelas Arazi harus kita sikapi sebagai hal yang positif ya, karena itu memang begitu adanya. Nah, sekarang kalian nanti bisa chat teman-teman, minimal chat 10 teman ya. Tanya kepada mereka punya kegemaran apa aja. Nah, kalau ada di antara 10 kegemaran ini, kalian tuliskan namanya ya. Oke? Sip. Nah, di sini kalian bisa baca teks di halaman 140. Karakteristik itu disebutnya adalah karakter dan gaya hidup seseorang, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik ini berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu itu ciri atau karakter yang melekat pada diri kita. Nah, karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam ya, ada fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, agama, dan juga kepercayaan. Nah, tapi tentunya keragaman ini bukan penghambat persatuan kesatuan ya. Keragaman masyarakat bukan juga sumber timbulnya konflik. Oke, sebaliknya keragaman ini adalah kekayaan yang bisa memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia bisa saling menghormati perbedaannya.
Nah, ada beberapa manfaat nih. Bisa belajar menghargai, belajar bersosialisasi, toleransi, saling melengkapi, dan hidup rukun. Nah, di sini kalian diminta untuk kalau misalkan menemukan perbedaan usia, sikapnya kan kita harus menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Manfaatnya kita bisa tetap rukun. Nah, kalau menghargai sikap yang harus kita lakukan kalau perbedaannya fisik apa nih? Terus manfaatnya apa kalau kita melakukan hal itu? Kalian bisa catat di halaman 147 ya. Oke. Dan ada beberapa manfaat lainnya. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme, menciptakan identitas bangsa di mata internasional, lalu pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata, menambah pendapatan nasional, dan memupuk sikap toleransi. Nah, ini sebagai refleksinya. Nah, di sini ada karakteristik yang berbeda di Indonesia itu ternyata anak-anak ya disajikan dengan indah, dengan keren banget di TMII. Yang kalian udah kesana, keren ya, sudah melihat berbagai keragaman Indonesia. Yang jelas di TMI ini ada berbagai macam keragaman Indonesia yang disajikan dengan begitu indah ya. Nah, di sini kalian bisa baca teksnya halaman 159 sampai 161. Oke, untuk tugasnya hari ini kalian latihan di halaman 99 dan 147 ya. Cukup 2 latihan itu saja. Sesudah itu, sebelum itu, Miss mau ucapkan terima kasih, tetap semangat untuk anak-anak, dan semoga kalian sehat selalu ya. Baik, kita baca doa sesudah belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudika ma'alam tanihi fardudhu ilayya indah hajati walatan sanihi ya robbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari Miss Fitri. Salam sayang untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you anak-anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.